Kali ini kita akan lihat bagaimana membuat interaksi di dalam Unity ya untuk Oculus. Kita lanjutin dari yang part 1 kemarin. Dari part 1 kemarin kita udah sampai sini ya, kita udah kasih OVR kamera rig, kita coba kasih cube sebagai satu objek contoh. Kemudian ini semua sudah di set dengan eh, XR plugin management dengan Setya Oculus, sudah diinstal juga SDK Oculus Integration. Nah, di OVR kamera rig ini kemarin juga sudah di set supaya bisa pass-through ya, jadi bisa mixed reality, pass-through capability enable pass-through, kemudian sudah ditambahkan script OVR pass-through layer sehingga bisa menampilkan mixed reality di headset Oculus Quest 2. Untuk membuat interaksi kita butuh 3 komponen. Yang pertama ada namanya interaktor, yang kedua ada namanya interactable, dan yang ketiga nanti kita butuh script, grabbable, serta transformer ya. Itu komponen utamanya ada 2, yang pertama yaitu interaktor dan interactable. Interaktor itu nanti embed di kamera, sedangkan interactable serta script ya akan embed di objek. Nah, pertama kita lihat dulu di OVR kamera rig ini. Di sini kita scroll nih di inspektornya. Ini kemarin kita copy dari sample scene kan. Di sini ada hand tracking support. Ini kita set controller and hand. Terus hand trackingnya low juga nggak apa-apa. Hand tracking version pilih version 2. Ini yang paling latest ya. Terus ini ada fitur-fitur lain yang sebenarnya bisa di enable juga. Kalau ini perlu nih supported, bisa di enable nih, bisa supported semua supaya memungkinkan fitur-fitur ini bisa dijalanin ya. Gitu. Nah, kemudian di OVR kamera rig ini ada tracking space, ini yang menjadi kameranya, serta di sini ada namanya OVR interaction ya. Ini yang membuat si kamera ini bisa ngelakuin interaksi lah kita. Kita lihat yang tracking space dulu. Kalau kita expand nih ada left eye, center, right eye. Jadi ini ada 3 kamera sebenarnya. Terus sama ada tracker, anchor ya. Di sini ada anchor. Nah, kita lihat yang di center eye anchor nih. Ini ada background kamera ini yang membuat warna pass-through itu bisa di overlay ini di sini. Kalau kita nggak mau ada warna yang di overlay, ini di set jadi hitam. Nah, setelah ini di set jadi hitam, ini pasti udah nggak ada warna yang akan nge-overlay si pass-through ya, dia akan pure monochrome ya. Kemudian di over interaction nih kalau kita buka, ini ada 3 HMD, controller, dan hand. Jadi ini cara kita berinteraksi. Ini ada 2 utamanya, controller sama hand. Nah, kita lihat yang controller, kalau ini kita buka, ini ada left sama right, si hand juga sama, ada left sama right. Kalau masing-masing kita buka, left controller sama right controller. Nah, di dalam ini ada namanya controller interaktor. Controller interaktor ini juga sama yang right ya. Nah, interaktor itu kita bisa cari di aset kita di sini. Di bawah kita search aja ini interaktor. Di filter yang bentuknya adalah prefab. Nah, ini dikecilin ya. Di sini ada 2, controller poke, controller grab. Ini juga sama, controller poke sama controller grab. Di sini kita bisa tambahin. Ini ada yang lain, controller distance grab, controller poke. Ini udah ada 2, controller ray. Yang hand juga sama, nih ada yang lain juga. Nah, ini kita tambahin misalnya controller distance grab interaktor, kita drag aja ke sini. Sama ke yang kanan. Terus di masing-masing interaktor ini, kalau kita lihat yang poke sama grab nih ada
controller ref ya. Sedangkan yang baru ditambahin ini belum ada nih. Controller distance grab ya. Nah ini kita drag. Ini harus yang control left ya. Kita drag ke sini. Begitu juga yang di under right controller ya. Ini masih kosong. Ini di drag right controllernya ke sini. Nah terus buat yang distance grab sama grab ini kalau kita buka di sini ada grip button selector. Jadi ini kita bisa pilih tombolnya ya. Ini defaultnya sih grip button tuh jari tengah di joysticknya. Tapi kita bisa pilih yang lain. Nah itu untuk controller. Ini buat hand juga sama nih, ada hand interaktor ya. Baik di left maupun right. Ini kita bisa tambahin misalkan distance hand grab. Distance hand grab di left sama right masing-masing. Terus saya juga akan tambahin hand grab use interaktor. Terus hand grab use interaktor juga. Kemudian masing-masing ref-nya ini juga sama ditambahin. Kemudian di left hand sama right hand ya utamanya. Ini kita tambahin add komponen. Kita cari namanya hand capsule. Ini hand physics capsule. Terus kita drag visualnya yang left. Yang right juga sama. Hand physics capsule. Terus kita drag yang right hand visual. Tujuannya nanti supaya tangan itu jadi solid pas megang benda. Jadi seolah-olah kelihatan megang benda lah. Jadi ya. Oh ya, di distance hand grab sama hand grab ini ada supporting grab type ya. Ini pilih everything aja jadi bisa semua pose. Ini udah everything ya. Ini juga sama. Hand grab everything. Nah setelah ini semua di set, ini kita udah selesai ngeset interaktornya. Sekarang kita akan set bendanya yang bisa diinteraksi. Sama kayak kamera kemarin kita ambil dari sampel aja langsung. Jadi ada Oculus, pilih interaction ini, sampel, scene, sampel, kita ambil yang transform ini, save ya. Di sampel ini kita lihat ada macam-macam interactable, ini kita copy aja. Paste di sini. Diatur posisinya. Nih kotaknya saya turunin. Nah biar ini pas ya. Kemudian ini saya akan kasih lagi contoh lain. Saya ambil dari sampel lain lagi nih yang hand grab example. Nah ini ada interactable juga dalamnya nih. Kita copy. Terus buka sampel sini nih di paste as child di dalam interactable ya.
Ini buat contoh-contoh aja. Kemudian nih coba kita atur posisinya biar ini gampang. Dan ini di copy juga. Terus ke sini juga ya. PSS child lagi. Terus sesuaiin posisinya. Selain itu kita akan coba lihat lagi example yang distance grab. Example nih save juga. Nah, di sini ada elemennya nih. 3, kita copy aja lagi. Masuk ke scenes. Sample scene. Paste di sini. Dan satu lagi, kita akan kasih poke example. Ini dia berupa button-button semua ya. Ini contohnya ya. Ini kita copy aja. Terus masuk ke scene, sample scene. Ini kita paste. Nah, ini saya balik. Sehingga dia ada di belakangnya ini ya. Di belakangnya kamera. Bisa di rename button misalnya. Oke. Nah, di sini kita lihat yang bagian interactable. Kita coba lihat yang stone cube nih. Sebagai satu contoh ya. Saya akan duplicate. Dan duplicate lagi. Nah, di stone cube ini kalau kita buka, ini di dalamnya udah ada grab interactable sama hand grab interactable. Artinya dia bisa di grab dengan grab interactor dan hand grab interactor tadi ya. Kalau kita mau kasih yang lain, kita search aja interactable yang lain. Oke, tapi ini kita lihat di sini aja nih. Ini ada grabbable yang memungkinkan dia juga bisa di grab. Terus ini ada transformer. Ada one grab free transformer, ada two grab free transformer. Ini bisa ditransform, di scale, digeser, dipindah-pindah. Ini two grab ini memungkinkan di scale. Ini ada min scale dan max scale-nya bisa diatur di sini. Di sini ada mesh, drag, terus gravity. Nah, ini kalau gravity di uncheck, ini akan mensimulasikan keadaan tanpa gravitasi. Kemudian di sebelahnya, ini saya centang namanya kinematik. Kalau kinematik ini dicentang, dia akan jadi floating ya pada saat dilepas. Gitu. Nah, kemudian yang lain lagi adalah ini kalau kita duplicate lagi, saya akan kasih contoh script yang lain lagi di sini. Nah, di sini kan tadi ada transformer ya. Transformer ini sebenarnya ada macam-macam. Kita bisa add komponen transformer.
Nah, ini ada one grab rotate, one grab translate. Nah, ini kita coba one grab rotate ya. Yang ini kita disable. Nah, kemudian ini ada rotation axis-nya, min angle, max angle-nya. Boleh diisi. Nah, tapi pada saat ini dihapus script yang tadi, ini jadi kosong kan, dua script ini. Nah, ini kita mesti drag ulang nih ke sini. Ke yang one grab sini, sehingga di sini ada tulisannya. Nanti ini adalah one grab rotate transformer ya. Ini juga sama. Yang ini saya remove, saya ganti ke one grab translate transformer. Nah, di sini translate tuh dia digeser ya. Ini bisa di input min dan max value-nya. Terus sama kayak tadi, karena ini jadi kosong nih, di drag ulang ke sini. Nah, kemudian gimana kalau kita mau pakai geometri sendiri? Misalnya, ini saya bisa add asset, import new asset. Saya punya satu file FBX gitu ya misalnya, untuk model 3D-nya. Nah, ini di sini kan ada model 3D ya. Sebenarnya cara paling gampang kita masukin ini ke dalam sebuah objek yang udah ada. Nah, di tiap objek ini kan dia ada visual nih. Visual ini kita drag aja ke dalam visual ini. Nah, ini bisa di-rotate sama di scale ya, supaya dia pas ukurannya. Saya akan kecilin aja. Sehingga dia pas. Nah, kemudian di mesh ini kan dia aslinya kubus ya. Ini di scale supaya dia melingkupi si objek ini aja. Ini tekan R untuk nge-scale. Nah, ini kira-kira lah. Sehingga dia mesh-nya melingkupi FBX model kita. Nah, setelah itu di mesh ini dipilih, kemudian kita matikan mesh renderer ya. Sehingga tersisa ini aja, collider aja. Nah, udah, setelah itu kita coba build aja. Klik save. Dan ditunggu. Nah, ini dia hasilnya. Kalau udah di build, di running, kita bisa pakai controller. Ini contoh yang translate, rotate, free transform, yang dia kinematik, free transform yang non kinematik tapi gravity-nya nggak aktif.
ini free transform yang solid ya. Ini punya gravity dia ke bawah. Nah, ini yang contoh tadi ada drone. Ini translate doang ya, ini nggak ada to grab transformernya. Ini juga sama. Sebenarnya bisa aja kita set one grab transformer, translate atau rotate. Terus kita kasih set to grab transformer sehingga dia bisa di scaling. Di sana itu yang distance grab pakai grip juga ya. Nah, ini kalau misalnya kita taruh remote-nya, nah ini akan aktif hand-nya. Jadi kita bisa berinteraksi ya pakai tangan seperti ini. Nah, ini yang dia solid ya, dia ada gravitinya. Kalau ada gravity ya di luar surface ini dia akan jatuh. So far begitulah hasil dari contoh-contoh interaksi dan gimana kita ngebuat interaktornya di dalam OVR kamera rig ya.